Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Physics Subject bersama Awal Sumardi. Pada video sebelumnya kita telah membahas tentang besaran dan satuan. Nah, untuk video kali ini kita akan membahas tentang vektor. Oke, langsung saja masuk ke materi vektor. Oke, ini adalah beberapa materi yang akan kita bahas pada bahasan vektor. Yang pertama yaitu pengertian vektor, yang kedua adalah penjumlahan dan pengurangan vektor. Yang ketiga adalah resultan dua vektor, yang keempat penguraian vektor, yang kelima resultan lebih dari dua vektor. Oke, kita ke yang pertama, pengertian vektor. Vektor di sini adalah besaran yang memiliki nilai dan arah. Contohnya perpindahan, percepatan, gaya momentum, impuls, medan magnet, dan lain-lain. Oke, jadi besaran vektor adalah besaran yang ada nilai dan arahnya. Selain besaran vektor, ada juga yang namanya besaran skalar, yaitu besaran yang hanya memiliki nilai dan tidak memiliki arah. Contoh misalnya energi, kelajuan, usaha, luas, daya, volume, dan lain-lain. Jadi itu hanya nilai saja yang ada, tidak ada arahnya. Nah, arah vektor, untuk arah vektor ditetapkan arah kanan dan arah atas itu diberi tanda positif, dan untuk arah kiri dan bawah itu diberi tanda negatif. Selanjutnya adalah menggambarkan vektor. Nah, untuk menggambarkan vektor bisa diperhatikan seperti ini. Jadi ada garis dan diberi arah panah. Nah, dituliskan untuk vektor A, dituliskan seperti ini, A, kemudian arah panah. Nah, untuk vektor B bisa digambarkan seperti ini. Oke. Nah, untuk vektor C bisa seperti ini. Jadi ini hanyalah contoh saja ya. Jadi ini adalah contoh dari menggambarkan sebuah vektor. Jadi vektor A bisa digambarkan seperti ini, vektor B dan vektor C. Selanjutnya ini adalah kebalikan dari vektor A, makanya diberi tanda negatif. Oke. Kemudian, nah ini adalah kebalikan dari vektor B, jadi negatif vektor B atau arahnya ke bawah. Nah, yang ini arahnya ke kiri. Nah, ini adalah negatif vektor C. Oke. Nah, selanjutnya adalah penjumlahan dan pengurangan vektor. Oke. Nah, untuk penjumlahan dan pengurangan vektor ada 3 metode. Yang pertama adalah metode segitiga. Oke, silahkan diperhatikan. Nah, misalnya vektor A tambah vektor B. Nah, kita gambarkan vektor A. Jadi saya ambil dari soal yang sebelumnya ya. Untuk vektor A, jadi di sini ada titik acuannya atau titik tumpunya vektor A, kemudian tambah vektor B. Nah, jadi cara menggambarnya seperti ini, vektor A, vektor B. Nah, dari penjumlahan vektor A tambah vektor B diperoleh yang namanya resultan vektor, yaitu resultan vektor sama dengan vektor A tambah vektor B. Misal yang kedua untuk metode segitiga, misalnya vektor B kurang vektor A. Jadi yang pertama kita gambarkan adalah vektor B. Oke, vektor B karena positif jadi arahnya ke atas sesuai dengan soalnya. Kurang vektor A. Kurang vektor A berarti dia ke kiri. Nah, dari B kurang vektor B kurang vektor A menghasilkan resultan vektor, yaitu R sama dengan vektor B kurang vektor A. Ini adalah cara menggambar metode segitiga. Oke, selanjutnya metode jajar genjang. Nah, untuk metode jajar genjang dalam soal yang sama itu vektor A tambah vektor B, cara menggambarkannya adalah vektor A tambah vektor B. Jadi berbeda dengan metode segitiga. Kalau metode segitiga vektor A tambah B. Nah, untuk metode jajar genjang vektor A tambah vektor B. Selanjutnya dihasilkan resultan vektor. Nah, untuk menggambarkan resultan vektornya kita buat garis bayangan vektor A. Oke, seperti ini untuk vektor A. Nah, yang ini untuk vektor B. Nah, untuk resultannya seperti ini gambarnya ya.
Jadi R sama dengan vektor A tambah vektor B. Selanjutnya vektor B kurang vektor A. Oke, vektor B kita gambar terlebih dahulu, kemudian kurang vektor A. Nah, untuk R-nya, untuk gambar resultan vektornya, kita buat dulu bayangan dari vektor B. Nah, ini vektor B, yang ini adalah vektor A. Nah, dihasilkanlah resultan vektornya R sama dengan B kurang A. Nah, seperti inilah cara menggambarkan atau menjumlahkan atau mengurangkan vektor menggunakan metode jajar genjang. Selanjutnya adalah metode poligon. Nah, untuk metode poligon pada dasarnya itu sama dengan metode segitiga. Oke, kita perlihat vektor A tambah vektor B tambah vektor C. Jadi vektor A kita gambar terlebih dahulu, tambah vektor B, kemudian tambah vektor C. Nah, bagaimana dengan resultan vektornya? Nah, silahkan diperhatikan. Jadi resultan vektornya kita tarik garis dari titik acuan yang pertama ke titik terakhir vektor tersebut. Coba diperhatikan. Nah, inilah dia. Jadi garis ungu ini adalah gambar dari sebuah resultan vektor dari vektor A tambah vektor B tambah vektor C. Soal yang kedua, misalnya vektor A tambah vektor B kurang vektor C. Baiklah, kita gambarkan terlebih dahulu. Jadi yang kita gambarkan terlebih dahulu adalah vektor A. Nah, ini adalah vektor A. Kemudian tambah B kurang C. Nah, kurang C. Jadi vektor A tambah vektor B kurang C. Nah, jika seperti ini gambarnya, di mana letak resultan vektornya? Nah, resultan vektornya letaknya adalah tepat di titik hijau ini. Jadi ini adalah resultan vektornya. Jadi R sama dengan vektor A tambah vektor B kurang vektor C. Nah, seperti itu ya. Jadi otomatis jika dia seperti ini berarti R-nya sama dengan 0. Jadi dia kembali ke titik semula. Seperti itulah perbedaan antara metode segitiga, metode jajar genjang, dan metode poligon. Namun pada dasarnya untuk metode poligon, cara menggambarkannya itu sama dengan metode segitiga. Oke. Kita lanjut. Nah, resultan dua vektor. Oke. Untuk resultan dua vektor, sebelum kita masuk, maka kita harus memahami dulu yang namanya sudut istimewa pada materi trigonometri untuk kuadran 1. Nah, ini materi pokoknya, ini ada di matematika ini. Coba kita lihat tabelnya. Jadi pada trigonometri ada yang namanya sudut istimewa kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Nah, untuk yang akan saya bahas di sini adalah kuadran 1 terlebih dahulu agar lebih mudah mengerjakan soal-soal tentang resultan dua vektor. Oke, misalnya sudut istimewa ada 5. Yang pertama itu 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, 90 derajat. Sin alfa, nah ini adalah sudut trigonometri. Sin alfa 0 derajat itu sama dengan 0. Sin 30 derajat itu 1/2. Sin 45 derajat itu 1/2 akar 2. Sin 60 derajat itu 1/2 akar 3. Sin 90 derajat itu 1. Jadi seperti ini ya. Oke. Nah, untuk cos alfa juga demikian, 0 itu 1, cos 30 derajat 1/2 akar 3, cos 45 derajat 1/2 akar 2, cos 60 derajat itu 1/2, cos 90 itu 0. Nah, ini tangan alfa. Oke, bisa diperhatikan tabelnya ya. Jadi tangan 90 derajat itu tidak terdefinisi karena tangan itu adalah sin per cos. 1/0 itu tidak bisa didefinisikan. Oke. Nah, selanjutnya kita ke bahasan pokoknya resultan dua vektor. Nah, untuk resultan dua vektor di sini ada dua gambar. Yang ini yang gambar pertama. Oke, gambar pertama adalah bisa diberikan ya. Nah, jadi gambar pertama itu dimisalkan vektor A tambah vektor B, atau dua buah vektor A dan B membentuk sudut atau mengapit sudut alfa yaitu 60 derajat. Nah, bagaimana cara menentukan resultan vektornya? Oke, yang pertama kita gambar seperti ini. Jadi ini menggunakan metode jajar genjang ini menggambarnya. Oke, jadi untuk gambar yang kedua, nah ini adalah
Nah, garis F ini adalah garis resultan vektornya A tambah B. Oke, di sini ada sudut alfa dan ada sudut beta. Nah, bagaimana cara menentukan nilai resultannya? Coba diperhatikan, rumus resultan vektornya adalah F sama dengan vektor A pangkat 2 tambah vektor B pangkat 2 tambah 2 kali A kali B cos alfa. Nah, cos alfa di sini adalah 60 derajat. Untuk cos 60 derajat ya bisa diperhatikan tabel sebelumnya, itu tabel sudut istimewa pada kuadran 1. Oke, jadi F sama dengan akar A pangkat 2 tambah B pangkat 2 tambah 2 kali A kali B cos alfa. Jadi ini adalah cara menentukan resultan dua buah vektor yang mengapit sudut. Nah, arahnya, untuk menentukan apakah arahnya berapa derajat, berarti ini betanya yang akan kita cari, yaitu menggunakan rumus sin beta sama dengan B, ini vektor B per F kali sin alfa yang ini ya. Jadi untuk menentukan arah resultan vektornya, apakah dia kemiringannya berapa derajat, menggunakan rumus sin beta sama dengan B per F kali sin alfa. Selanjutnya adalah menentukan resultan dari dua vektor dengan sudut istimewa. Nah, sudut istimewa misalnya 90 derajat atau 180 derajat. Nah, perhatikan ya. Yang pertama, jika dua buah vektor membentuk garis tegak lurus, misalnya F1 dan F2 itu tegak lurus, maka rumus resultannya sama dengan F1 pangkat 2 tambah F2 pangkat 2. Nah, yang misalnya berlawanan arah, berarti R sama dengan F1 kurang F2. Nah, bisa juga F2 kurang F1. Tapi sebelumnya kita sudah sepakat bahwa ke kanan positif, berarti positif F1 kurang F2, karena F2 itu ke kiri. Nah, yang searah ke R sama dengan F1 tambah F2. Jadi ini adalah menentukan resultan dua vektor dengan sudut istimewa yang 90 derajat dan 0 derajat atau 180 derajat. Nah, ini ada sebuah ketentuan, jika alfanya 0 derajat maka R itu sama dengan F1 tambah F2. Jika alfanya 180 derajat maka R sama dengan F1 kurang F2. Nah, jika alfanya 90 derajat, maka R sama dengan akar F1 pangkat 2 tambah F2 pangkat 2. Oke, jika F1 sama dengan F2 sama dengan F dan alfanya sama dengan 120 derajat, berarti R itu sama dengan F. Jadi, besar gayanya itu sama dengan besar resultan vektornya. Jika F1 sama dengan F2 sama dengan F, artinya ini adalah vektor F1 ya, vektor F2. Maka dia akan sama dengan vektor F dan alfanya 60 derajat, maka R-nya itu sama dengan atau resultannya itu sama dengan vektor F dikali akar 3. Selanjutnya adalah penguraian vektor. Nah, untuk penguraian vektor bisa diperhatikan gambarnya. Ada sebuah vektor F yang terletak pada sumbu X dan sumbu Y. Oke. Untuk vektor F pada sumbu X dia dituliskan dengan vektor Fx. Nah, terhadap sumbu Y dia dituliskan vektor Fy. Nah, vektor F membentuk sudut alfa terhadap sumbu X. Oke. Bagaimana cara menguraikannya? Perhatikan ya. Berdasarkan gambar di atas, berlaku Fx itu sama dengan F cos alfa dan Fy sama dengan F sin alfa. Oke, jadi Fx sama dengan, jadi nilai Fx di sini bisa ditentukan menggunakan rumus vektor F kali cos alfa, dan untuk Fy-nya bisa dituliskan dengan rumus vektor F kali sin alfa. Nah, untuk menentukan resultannya, resultan vektor F-nya itu sama dengan Fx pangkat 2 tambah Fy pangkat 2, dan untuk arahnya tangan alfa sama dengan Fy per Fx. Oke. Nah, jadi seperti ini adalah penguraian vektor. Jadi untuk vektor Fx, dituliskan rumus F cos alfa, Fy itu F sin alfa. Oke, kita lanjut ke resultan lebih dari dua vektor. Nah, pada koordinat X dan Y terdapat
3 buah vektor, di mana itu adalah vektor F1, vektor F2, dan vektor F3, masing-masing membentuk sudut θ1, θ2, θ3. Arah datar ke kiri itu sama dengan negatif. Jadi perhatikan ya, arah datar ke kiri sama dengan negatif karena dia mengarah ke sumbu X negatif. Arah tegak ke bawah sama juga dengan negatif karena dia mengarah ke sumbu Y negatif. Nah, perhatikan terhadap sumbu X kita rumuskan seperti ini, yaitu jumlah keseluruhan vektor pada sumbu X yaitu sigma Fx sama dengan F1 cos θ1. Nah, dia positif karena terhadap sumbu X dia mengarah ke positif X, tambah F2 cos θ2. F2 juga mengarah ke sumbu X negatif positif, tambah F2 cos θ2. Nah, di sini tambah karena F2 itu mengarah ke sumbu X positif ya. Nah, ini F2 kurang F3 cos θ3. Nah, untuk F3 dikurang karena F3 terhadap sumbu X itu dia negatif X. Jadi dia mengarah ke sumbu X negatif. Seperti itu ya. Jadi untuk resultan lebih dari 2 vektor perlu diperhatikan baik-baik adalah arahnya dan penentuan arahnya apakah dia positif atau negatif. Nah, untuk terhadap sumbu Y, sigma Fy sama dengan F1 sin θ1. Nah, di sini positif karena F1 terhadap sumbu Y dia ke atas, makanya dia positif. Tambah F3 sin θ3. F3 terhadap sumbu Y dia juga ke atas, makanya di sini tambah kurang F2 sin θ2. Nah, pada F2 terhadap sumbu Y dia ke bawah, makanya di sini diberi tanda negatif. Nah, untuk menentukan resultan R-nya sigma Fx pangkat 2 tambah sigma Fy pangkat 2. Di sini ya. Untuk menentukan arah dari vektornya dituliskan dengan rumus tangen θ sama dengan sigma Fy per sigma Fx. Agar adik-adik lebih paham tentang menentukan resultan 2 vektor, penguraian vektor, dan resultan lebih dari 2 vektor, nantikan pada video selanjutnya kita akan memberikan beberapa macam contoh soal tentang vektor. Jika ada hal yang ingin ditanyakan bisa ketik di bawah di kolom komentar. Semoga video yang tadi saya sampaikan bisa menjadi referensi untuk teman-teman dan adik-adik dalam proses pembelajaran di rumah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.